Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulurku, bolo-boloku dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang berada di sebuah kandang ternak, sebuah peternakan kambing ya, milik seorang pemuda milenial, atau lebih tepatnya disebut peternak milenial. Pemuda yang sangat inspiratif, pemuda yang sangat gigih dalam menjalankan usahanya. Nanti kita akan tanya-tanya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau secara langsung. Lebih jelasnya, lebih lengkapnya, ikuti saja. Assalamualaikum. Nah, ini beliau. Dan ini peternakan kambing milik beliau. Luar biasa. Ya. Kita coba berkenalan dulu dengan Mas. Siapa namanya, Mas? Mas Wianto. Mas Wianto, luar biasa. Ini sosok pemuda inspiratif, pemuda milenial ya. Pemuda yang sangat gigih dalam menjalankan usaha ternaknya. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang, Mas? 25 tahun loh. 2 tahun. Beliau lebih muda daripada saya. Kelahiran tahun berapa, Mas? 97. Kelahiran tahun 97, luar biasa. Ya, di usia yang masih sangat muda, 25 tahun, beliau sudah memiliki usaha, memiliki bisnisnya sendiri ya, yaitu bisnis kambing. Bisa dilihat luar biasa populasinya. Mas, kalau boleh tahu, ini populasinya di kandang saat ini sudah sampai berapa ekor, Mas? Ini ada mungkin 20 kurang ya. 20-an ekor ya. Ekor. Kalau sampai penuh, kandang kapasitas maksimalnya berapa, Mas? Ini bisa 100 sih, cuman 100 ekor. Biasa. paling yang sekarang yang isi paling, kalau yang sebelah sini kan paling berapa ya? 50-an lah. Iya, iya. Karena yang sebelah sini kan sebelah sini untuk indukan bunting, jadi dipisah. Jadi dipisah ya. Nah, rawan kalau mereka nyatu itu, Betul sekali. mereka saling tanduk bahaya, malah takut keguguran kan. Jadi di sebelah sini aja yang isi untuk pejantan. Jadi yang sebelah sini spesialis pejantan, Mas ya? Iya, sebelah sini Pejantan. pejantanan jual bakca. Oh iya iya. Untuk sistem peternakannya sendiri, apakah penggemukan atau memang breeding, Mas? Dua-duanya kita jalankan. Dua-duanya Mas. ya? Fattening, pengemukan kita jalankan juga. Kita menyediakan yang untuk akikah, ataupun ada yang mau diternak lagi, nyari-nyari untuk bibit bakalan itu kan kita sediakan juga. Ada yang berstok, ada juga yang kita breeding. Kayak ini kan PE, cross ini kan, ada juga Jawa Randu itu. Kalau ini kan cross, ini kita breeding juga. Hasilnya kan cross bore ini. Ya, red Kalahari. Di sini pakan utama yang digunakan apa, Mas? Sekarang pakan utama sudah fermentasi. Luar Cuman biasa. kadang-kadang sesekali tetap kasih hijauan juga. Tetap kasih hijau. Biar mereka ada ininya kan, ada variasi pakan. Pemberian pakan berapa kali sehari, Mas? Kita pemberian pakan 2 kali sehari. Dua Kadang kali kadang 3 kali. Kita kalau 3 kali itu pagi, sore, sama malam. Tapi biasa kalau umumnya pagi sama sore kita kasih itu. Kalau sudah full. Iya. Dan kalau lagi agak sibuk sore itu kan kasihnya sedikit, malam kita tambah lagi jam-jam 9 malam itu tambah. Cuman seringnya sih 2 kali, pagi sama sore itu. Iya. Kita lihat hasil pakan fermentasinya, teman-teman ya. Ini bagus sekali loh. Dari hasil cacahannya memang disetting tidak terlalu halus, Mas ya? Iya, memang udah kasar. Ada unyak itu kan. Iya. Ini kalau kita cium baunya wangi sekali, Mas. Seperti bau tape, ada manis-manisnya. Ya. Coba kita lihat di stok
milik beliau ya. Ini bisa 2 drum. Nah, Sisa 2 drum. kalau ini sudah lama ini. Mm-mm. Ini sudah sisa setengah. Nah, kita intip. Nah, seperti ini teman-teman. Luar biasa. Jadi ini dipadatkan Mas ya? Masukkan kita padatkan jadi tidak ada udara lagi kan. Iya, di dalamnya. iya. Betul, betul. Ini tentunya nih berapa hari? 4 hari. Baru kemarin ya, 4 hari ya. Oh iya, luar biasa. Oh ini pakcong ini kita coba. Oh iya, bahan pakan utamanya pakcong saja atau ada bahan lain? Ini full pakcong ini. Full pakcong. Sudah di anu kan. Sudah di angin-anginkan. Iya, iya. Jadi kadar airnya sudah berkurang. Pakcong. Jadi setelah panen tidak langsung digiling ya? Enggak, kalau ini enggak karena kalau langsung gini kan kadar airnya masih tinggi. Itu kan harus nambah lagi bahan. Iya, iya. Kayak nambah bisa. Oh, seperti itu. Kita enggak mau nambah enggak, jadi dia Diangin-anginkan sampai layu Mas ya? sampai layu itu biar kadar airnya berkurang. Iya, iya, iya. Itu salah satu trik ya teman-teman ya. Jadi kadang ketika rumput atau bahan pakan baru dipanen kemudian langsung dicoper atau digiling, itu kadang masih mengeluarkan air. Ketika diperas itu juga masih terkandung air sekitar 25-30%. Nah, salah satu trik dari beliau, dari Mas Wianto ini yaitu diangin-anginkan terlebih dahulu. Artinya tidak perlu dijemur Mas ya? Ya, tidak perlu. Bisa juga dijemur. Kalau dijemur kan nutrisinya lebih cepat terurai kan. Iya, Karena iya, ada trik dari matahari. Jadi salah satu caranya taruh di tempat yang teduh, posisi berdiri bisa, lebih bagus posisi berdiri. Iya, Nah, iya. bisa juga posisi baring, rumput. Kalau sudah layu-layu, idealnya sih sudah dimalamkan kan. Iya, iya, iya. Besoknya bisa kita cacah. Jadi kita lihat kalau misalkan kadar air masih tinggi dari rumput yang kita panen kan, nah itu bisa kita campur dedak. Kalau misalkan kadar air masih di atas 30%. Iya, iya, iya. Tapi caranya kalau misalkan kita remas itu kan, kalau setelah dicacah, kalau kita remas masih ada keluar netes air, misalkan kita setelah dicacah ini kan rumput setelah dicacah, kalau misalkan kita remas kayak gini masih neteskan air, nah berarti kandungan airnya masih tinggi. Kalau ini kan sudah hendak nih. Iya, iya. Dia basah tapi Basah. tidak netes air. Tidak becek gitu ya. Tidak becek. Luar biasa. Nah, salah satu tanda bahwa fermentasi itu berhasil apa Mas? Baunya wangi. Baunya wangi itu yang pertama ya. Wangi tape itu. Wangi-wangi Terutama tape kayak itu. untuk sejenis rumput-rumput itu kan kayak tepung jagung, itu dia ada wangi khasnya itu, wangi manis itu. Iya, iya, iya. Karena ada masih kandungan gula dari tepung jagung itu kan. Yang buat khas dia baunya khasnya beda. Kalau tepung jagung sama tadi ini pakcong juga wanginya beda dia. Oh, tergantung dari bahan berarti Mas ya? Iya, Iya, cuman iya, tetap manisnya itu kan tetap ada dia. Fermentasi kan. Selain 2 bahan itu yang dipakai di sini apa lagi Mas? Untuk sementara saya masih pakai 2 bahan ini. Sebenarnya hampir semua hijauan bisa. Bisa. Rumput-rumputan liar itu sebenarnya bisa. Daun pisang, bisa daun singkong ya bisa. Terus daun-daun ketapang. Stok bahan pakan langsung mengambil dari petani Mas. Itu beli atau bagaimana Mas? Sebenarnya bisa beli. Kalau misalkan apa namanya sampai di pinggir jalan atau di mobil itu kan, karena kan kita juga pakai tenaga mereka kan. Tapi terkadang kalau misalkan kita ngambil sendiri itu biasanya sama petani itu silahkan ambil aja Mas, ambil aja semampunya itu. Misalnya gitu. Tergantung komunikasi kita tadi ya. Tergantung ya kesepakatan lagi dengan petani betul, itu. Fermentasinya sendiri membutuhkan waktu berapa hari sih Mas? Idealnya 21 hari. 21 ada yang 21 hari, ada yang pakai formula 28 hari. Nah, cuman kan kita tergantung lagi kondisi kandang kita kan. Kalau saya terkadang malah 3 hari itu sudah saya panen. Oh, Tapi 3 hari. Iya, sudah iya. ada wanginya itu kan. Dan juga kambing itu mau. Memang belum maksimal atau belum pas itu kan kalau 3 hari, tapi ketika sudah kambing sudah mau, nah itu bisa kita kasihkan. Kalau bedanya antara fermentasi dan silase itu apa sih Mas?
Kalau fermentasi kan kita meningkatkan gizi lagi, nutrisi dari yang bahan-bahan awal itu kan. Anggaplah misalkan kita tebon jagung kadang kan kita ngambil ada yang sudah kuning kan. Nah, dengan kita fermentasi, nah itu kadar nutrisi itu lagi tadi naik, yang dari anggaplah misalkan 5% jadi naik 10%, kadar nutrisi proteinnya, serat sangat kasarnya juga turun. Yang tadinya tebon jagung itu keras, ketika setelah kita panen karena sudah tua kan, nah, setelah difermentasi agak lunak. Kalau silasen dia lebih kepada penyimpanan, pengawetan, nah itu dia tidak menaikkan kadar gizi atau nutrisi dari bahan yang kita simpan itu. Oh begitu. Karena tidak ada tambahan dari probiotik. Kalau fermentasi kan kita ada tambahan probiotik dan bahan-bahan lainnya itu. Oh seperti itu ya teman-teman ya. Artinya secara kasat mata memang, secara logika memang bisa dilihat fermentasi ini jauh lebih berfungsi sebagai pakan ternak, jauh lebih efektif seperti itu ya. Iya. Lebih nutrisinya juga lebih banyak. Jadi bahasanya kambing tidak makan banyak tapi dia sudah kenyang. Karena nutrisi tadi sudah bahasanya sudah lengkap itu kan. Ini berapa mas? 45. Itu harganya brosurnya. Bau-bau Garut ya, ada darah Garutnya ya.